Traffic itu ya orang yang datang ke website kita tuh namanya traffic. Kalau saya enggak. Kalau itu saya namanya tuh visitor. Visitor. Iya. Kalau traffic itu ya orang yang lalu lalang di market kita gitu loh. Contohnya kita nanti akan membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan berjualan online tanpa modal. Seperti itu. Kalau saya memang saya datangi para pemilik brand itu dan langsung ketemuan. Enggak semuanya. Ada yang sudah open dropship dan reseller gitu ya. Oh, jadi mereka sudah mengizinkan secara publik untuk ini. Itu di dropship atau reseller itu tadi ya. Betul. Dan mereka juga memfasilitasi biasanya by grup atau mungkin by platform yang mereka miliki. Iya, gitu. Mereka biasanya punya catatan-catatan stoknya. Ini yang kadang-kadang orang-orang nggak terlalu melihat adanya peluang itu. Kadang-kadang dibiarkan gitu aja kan. Kalau saya, kenapa orang-orang itu tidak melihat ke situ? Karena mereka berpikirnya perfect. Berpikirnya itu sesuatu yang benar-benar perfect, sempurna. Kalau saya enggak, saya tuh berpikirnya ya dari kecil. Semuanya itu dari nol. Dari nol. Ya kalau mau jualan nggak punya produk, terus kita harus berpikir punya produk dulu. Ya kapan jualannya? Iya betul kan? Sekali. Kita mau jualan nggak bisa iklan. Kita harus belajar iklan dulu ya. Kapan jualannya? Iya. Dan sampai sekarang sebenarnya kalau boleh saya mengklaim, saya itu nggak bisa iklan. Gitu loh. Saya nggak bisa iklan. Wow. saya itu orang internet. Maksudnya saya tuh kenal beberapa masalah internet, tapi saya tuh nggak bisa iklan sebenarnya. Facebook, ya tahu. Cuma kalau suruh iklan, ya boncos. Gitu. Nah, terus gimana? Mau kalau butuh iklan atau gimana gitu? Serahkan pada ahlinya. Oh, gitu. Serahkan pada ahlinya. Ya maksudnya bagus itu. Kita nggak usah berpikir yang muluk-muluk. Maksudnya kita nggak usah berpikir perfect lah. Kita berpikirnya ya apa yang sudah kita punyai dan itu kita optimasi. Gitu. Berarti ini ya kok serahkan pada ahlinya itu berarti jasa ya? Jasa bisa. Ataupun kalau enggak karyawan yang ahli di bidang itu juga bisa gitu. By the way, Ratakan sekarang udah buka untuk jasa. Kita sudah mendukung untuk jasa. Jadi hal-hal yang dibutuhkan untuk jasa kita Ratakan sudah cover semuanya itu. Nah, mungkin buat Ratakaners atau mungkin yang pebisnis yang nggak mau repot ngurusin teknis-teknis yang kecil-kecil dan barangkali nggak punya resource yang cukup untuk ngerjain itu semua. Nah, Ratakaners bisa langsung cari jasanya aja di Ratakan, mungkin jasa desain atau mungkin jasa pembuatan video dan lain sebagainya. Nah itu bisa banget itu. Dan saya dulu ya saya tuh nggak bisa bikin website. Yang bikinin juga orang Ratakan. Saya nggak bisa bikin website. Cuma ketika itu ada kemauan untuk belajar. Karena waktu itu kita kalau nggak salah kita buka kelas ya waktu itu. Iya, ada kelas kita untuk pelatihan itu kan. Benar. Kebetulan waktu itu kita pelatihannya adalah affiliate marketing. Waktu itu ada yang namanya Ratakan istilahnya apa ya, affiliate camp apa? Bukan, lupa aku. Itu selama 1 bulan penuh dan itu memang salah satunya pembuatan website itu menjadi salah satu materi yang kita ajarkan di situ. Kalaupun yang diajarin mau bikin website dipakai untuk di luar affiliate ya monggo terserah silahkan. Yang jelas kita memberikan pelatihan waktu itu untuk affiliate gitu. Yaitu gak perlu ahli, gak perlu pinter, gak perlu bisa menurut saya ya. Menurut saya. Yang penting tahu itu yang penting tahu. Oh, kalau seperti ini iklannya jelek. Oh, seperti ini iklannya bagus. Seperti itu aja. Berarti hanya menguasai fundamentalnya aja ya. Iya, fundamental itu paling penting. Nah, nanti setelah tahu fundamental baru kita bisa evaluasi di situ. Karena kalau kita nggak tahu fundamental kita nggak bisa evaluasi. Lagian gini juga, kalau kita ngurusin terlalu ke bagian teknis itu kan, teknis teknologi itulah katakanlah iklan atau mungkin website dan lain sebagainya. Yang namanya teknologi itu dia cepet banget
update, cepat banget berubah. Betul. Dan kita nggak bisa kuasai keseluruhan, kita harus nggak bisa update secara keseluruhan. Nah, mungkin salah satu langkah yang tepat juga diambil ya adalah serahkan pada ahlinya, yang ahli ke Facebook Ads pasti dia update tentang masalah Facebook Ads. Google Ads misalnya, kemudian SEO website dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau pemilik atau owner bisnis ya sebaiknya kalau menurut saya owner bisnis itu sebaiknya berpikir tentang masa depan bisnisnya. Ya itu ya strategik itu. Ya berarti ya. Iya salah satunya strategi. Banyak hal yang dipikirkan. Bisa manajemen dari segi SDM-nya, dari segi marketingnya, terus kemudian dari segi keuangan, strateginya, itu macam-macam. Nah itu saling terkait. Nah waktunya tuh sudah habis. Kalau seorang owner itu waktunya harusnya sudah habis untuk memikirkan ini. Nah, sehingga bisnisnya bisa growth. Tapi kalau owner hanya berpikir hanya marketing saja, ngiklan saja, menurut saya ya bisa growth, tapi ya nggak kuat. Oh gitu ya. Nggak kuat. Biasanya ya 1 tahun, 2 tahun produknya sudah nggak hit. Selesai. Itu yang jadi masalah. Kalau kita berpikirnya strategi, kita berpikir manajemen marketingnya, kita berpikir manajemen SDM-nya, susah untuk selesai. Karena apa? Sudah kuat dulu. Kuat, fundamentalnya sudah kuat. Nah, kita sudah siapkan. Jadi kalau di Nabila Store itu kita punya tim totalnya itu sekitar 13 sekarang. 13 dengan akuntingnya. Itu aja sudah banyak yang keluar sebenarnya. Oh, gitu. Sudah banyak yang keluar. Itu 13 dengan akuntingnya. Jadi kita itu sudah kita bagi divisi-divisinya. Ada divisi inventory yang mengurus penggudangan sampai pengiriman. Ada divisi sales, itu CS, customer service. Kalau di kami namanya divisi sales. Kemudian ada divisi marketing. Marketing ini yang mengurusi tentang iklan, program-program, share produk. Itu dari sisi marketingnya. Ada juga sisi IT-nya. Saya nanti, nah ini buat ratakaners yang mau berjualan ya, yang mau berjualan produk fisik, kita nanti akan membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan berjualan online tanpa modal. Tanpa modal. Jadi kalau sekarang ini Nabila Store masih manual, masih pakai WA dan lain-lainnya. Nanti kita siapkan aplikasi yang bisa semuanya serba real time. Jadi semuanya stok real time, semuanya real time, dan bahkan kita sudah disupport pabrik-pabrik, bukan pabrik sih ya, pemilik-pemilik brand yang siap support kita untuk produk-produk yang lagi hits gitu. Nah, kan sekarang ini kalau Nabila Store semuanya ada. Dari fashion anak-anak sampai dewasa itu ada. Yang enggak ada tuh fashion orang meninggal, kita nggak ada. Kita nggak jual kain mori, nggak ada. Oke. Nggak ada. Oke, Mas Riza, terima kasih banyak ngobrolnya hari ini. Nah, kebetulan Mas Riza ini dulu adalah salah satu pembicara EG juga. Waktu itu bahas tentang manajemen apa ya? Kita bahas tentang create bisnis online dari nol. Create bisnis online dari nol ya. Iya, betul. Jadi saya itu mungkin cocoknya untuk pemula. Jadi untuk yang expert itu saya nggak cocok. Yang expert silahkan dengan master yang expert. Silahkan di close videonya nggak apa-apa. Karena pemula itu sebenarnya tantangannya lebih berat daripada yang expert gitu. Kalau pemula nggak punya modal, kalau expert sudah punya modal. Kalau pemula nggak punya ilmu, yang expert sudah punya ilmu. Gitu. Nah, next kita mau pengen ngobrol lagi sama Mas Riza, tapi mungkin lebih ke bahasan create bisnisnya kali ya. Oke, siap. Kita mau recap lagi materi yang dulu EG pernah Mas Riza sampaikan itu. Nah, dan waktu itu juga banyak yang antusias juga, banyak yang tanya-tanya juga. Siap. Dan kita mau recap itu, kita mau bagi-bagi ilmu ini sama ratakaners. Oke, terima kasih Mas Riza. Nah,
Terima kasih Ratakaners sudah mau nonton video ini sampai selesai ya. Buat yang belum jadi member jangan lupa untuk join membernya Ratakan. Nah, di sana sudah banyak produk-produk kayak produk digital, produk kemudian jasa dan mungkin e-course juga. Nah, buat kamu yang pengen menjual skill kamu, kemudian produk-produk yang sudah kamu bikin, produk digital tentunya. Kemudian kalau kamu merasa dirimu itu seorang yang expert di suatu bidang tertentu, kamu bisa juga jual e-course kamu. Oke, saya Solahuddin dari tim Ratakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.